Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, adik-adik, ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-74 ini, kita ingin melanjutkan kolaborasi yang luar biasa antara kurikulum Merdeka dan kebijakan moderasi beragama, atau yang kita kenal dengan istilah Kurmer dan Mogama. Kurmer itu kurikulum Merdeka, sementara Mogama adalah moderasi beragama. Itu adalah dua kebijakan yang sangat-sangat strategis dalam rangka menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Dalam berbagai kesempatan pada edisi sebelumnya memang kita melihat bahwa eh, Indonesia Emas, yaitu peringatan 100 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang insya Allah akan terlaksana di tahun 2045, para pemimpin kita, para apa istilahnya, para pejabat negara, para ilmuwan kita, kemudian apa para pejabat teras politik kita itu selalu menyampaikan bahwa tahun 2045 itu menjadi target utama menuju Indonesia emas. Nah, terkait dengan ini, maka sebenarnya kita sudah memiliki beberapa potensi yang mungkin ini kawan-kawan atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau saudara-saudara atau adik-adik mungkin belum begitu mengenal ya, belum begitu mengenal terkait dengan potensi terkait dengan Indonesia emas ini. Eh, Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di beberapa forum Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, juga Ibu Menteri Keuangan kita selalu mewanti-wanti kepada kita bahwa krisis ekonomi terkait dengan inflasi saat ini sudah mulai mengancam di beberapa negara. Bahkan Bapak Presiden kita menyampaikan ada sekitar 66 negara yang akan mengalami kebangkrutan, katakanlah begitu. Nah, kemarin kita sudah mencoba untuk untuk mengajak bersama-sama berdoa untuk terlepas atau untuk membendung krisis multidimensi yang ada di Indonesia. Namun demikian, kita ingin berbicara terkait dengan Indonesia emas. Jadi, satu sisi negara-negara di dunia ini sedang dilanda kekhawatiran terkait dengan krisis multidimensi, tapi pada saat yang sama Indonesia itu sedang sedang apa istilahnya berupaya sekuat tenaga untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Kalau kemarin kita sampaikan dua kebijakan yang sangat penting yaitu kurikulum merdeka dan Mogama, karena itu terkait dengan 4 level peradaban, maka ini kita akan melihat potensi potensi munculnya Indonesia emas atau tercapainya Indonesia emas. Meskipun di tahun 2045 mungkin kita belum menghasilkan itu atau belum mencapai itu, tapi paling tidak potensi-potensi ini yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah mungkin Bapak Ibu sekarang sudah pernah ya, terutama teman-teman yang ahli IT katakanlah begitu. Sekarang ini Kementerian Kominfo itu sedang merancang, katakanlah begitu, sedang menyiapkan adanya PDN. PDN itu Pangkalan Data Nasional. Nah, Pangkalan Data Nasional ini menurut informasi dan referensi yang kita baca di berbagai sumber, itu tayarnya adalah tier 4
Artinya memang dari segi keamanan, kemudian dari segi sustainabilitas, kemudian dari segi apa, maintenance itu, kemudian kalau misalnya ada terpaan itu juga sudah diantisipasi sedemikian rupa karena ada empat layar katakanlah begitu. Jadi layar pertama, layar kedua, layar ketiga, dan layar keempat. Jadi misalnya ada gangguan layar satu, kemudian nanti akan diselesaikan oleh layar satu. Tapi kalau layar satu tidak bisa menyelesaikan, maka nanti diselesaikan oleh layar kedua. Kalau layar satu dan layar kedua tidak bisa menyelesaikan, baru nanti layar tiga yang turun, dan selanjutnya sampai ke layar keempat. Itulah yang kita kenal dengan pangkalan data nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini sudah kita dengar dan mungkin sudah berkiprah di Indonesia, cuma mungkin belum mendapatkan respon, juga belum mendapatkan apa istilahnya perhatian yang cukup banyak dari masyarakat kita, yaitu apa? LPDP, Bapak Ibu ya. Jadi potensi yang pertama adalah PDN, potensi yang kedua adalah LPDP. Cuma memang terkait dengan LPDP ini, kita baru mulai tahun 2005 sampai tahun ini. Perlu kami informasikan terkait dengan LPDP ini bahwa LPDP itu awal mulanya itu adalah dana abadi pendidikan ya. Jadi berbasis dana abadi pendidikan yang kemudian dikelola secara profesional, katakanlah begitu. Kemudian di awal tahun 2005 itu anggarannya sekitar 1 triliun, itu ternyata meningkat, mengembang, katakanlah begitu. Nah, menurut informasi di berbagai media elektronik, katakanlah begitu, sekarang ini dana abadi pendidikan atau lebih dikenal dengan istilah LPDP, Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Jadi LPDP itulah yang mengelola dana abadi pendidikan. Untuk tahun 2022 ini, dana yang dikelola dari yang awalnya 1 triliun, sekarang ini sudah 120 triliun. 170 triliun, Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat luar biasa LPDP ini, dan LPDP ini sekarang bukan hanya menyentuh eh, pada pendidikan-pendidikan yang terkait dengan pendidikan umum, tetapi juga terkait dengan pendidikan keagamaan. Nah, sejak digulirkannya program 5.000 doktor di Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian di 3 tahun terakhir ini 5.000 dokter itu pun juga dibiayai oleh LPDP. Nah, harapan kita dengan adanya LPDP ini, maka kualitas SDM Indonesia, ilmuwan-ilmuwan Indonesia, itu akan sangat berkualitas. Bukan hanya level nasional, bahkan level internasional. Memang target Bu Menteri waktu itu adalah ingin mencetak ribuan ilmuwan yang alumni universitas-universitas terkenal di dunia atau universitas terbaik di dunia, semacam Harvard, ya, Cambridge, dan lain sebagainya. Di 3 tahun terakhir ini yang terkait dengan ilmu-ilmu keagamaan itu juga sudah mulai disentuh di LPDP. Nah, dengan anggaran yang sebesar 170 triliun ini, maka terkait dengan biaya beasiswa atau pendanaan beasiswa bagi anak muda atau generasi muda Indonesia yang cemerlang, katakanlah begitu, itu sudah tidak mengalami kesulitan terkait dengan anggaran karena memang sangat-sangat besar. Nah, oleh karena itu potensi potensi ini menjadi sangat penting ya. Jadi ada dua potensi Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu terkait dengan PDN, yaitu Pangkalan Data Nasional. Nah, mengapa Pangkalan Data Nasional ini kita menganggapnya sebagai satu hal potensi yang sangat luar biasa? Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa era saat ini itu adalah eranya dunia atau eranya apa istilahnya rezim data, katakanlah begitu. Rezim data. Datanya data apa? Data digital.
Nah, ketika bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, dan negara Indonesia itu sudah menyadari arti pentingnya data, kemudian arti pentingnya pertukaran data, arti pentingnya transfer data antar satu daerah ke daerah yang lain, atau antara satu kementerian ke kementerian lain, atau antar satu instansi ke instansi lain, itu ketika sudah menyadari hal itu, maka ini tanda-tandanya negara kita sudah mulai masuk pada high teknologi, katakanlah begitu ya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, yang kemarin kita sampaikan bahwa untuk teknologi itu levelnya kan ada tiga ya. Level basic, kemudian level medium, dan level high, katakanlah begitu. Level dasar, level menengah, dan level tinggi. Nah, ketika bangsa Indonesia, negara Indonesia, itu sudah mulai memahami atau sudah mulai menyadari arti pentingnya pangkalan data nasional. Artinya, data seluruh kehebatan yang ada di Indonesia, baik masalah kehebatan data geospasial, kemudian data data diri masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia atau data pribadi Indonesia. Kemudian yang lebih penting lagi adalah data-data tentang ilmu, data-data tentang filsafat, data-data tentang peradaban yang bersifat soft, peradaban yang bersifat soft. Nah, ketika ini sudah disadari, maka peran pangkalan data nasional ini menjadi sangat-sangat penting. Dengan adanya pangkalan data nasional, maka ilmuwan yang ada di Aceh, ilmuwan yang ada di Yogyakarta, ilmuwan yang ada di Papua, itu bisa berkolaborasi untuk melakukan riset kolaboratif. Nah, ini maksud saya ya. Jadi pangkalan data nasional ini adalah cikal bakal adanya kolaborasi riset yang luar biasa di negara Indonesia. Nah, didukung dengan yang potensi yang kedua, yaitu LPDP, yaitu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, dengan adanya LPDP ini, maka riset-riset kelas berat, katakanlah begitu, riset-riset yang terkait dengan high-tech, itu nanti akan bisa dibiayai oleh LPDP ini. Misalnya, kita ingin melakukan penelitian mungkin butuh anggaran 5 triliun. Itu bukan suatu hal yang sulit, karena sekarang LPDP sudah mengelola anggaran sekitar 170 triliun. Tentunya dengan proposal yang terbaik dan dengan output yang benar-benar high-tech, kalau begitu ya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, dengan adanya kurikulum merdeka, kemudian adanya moderasi beragama, maka potensi pangkalan data nasional dan potensi LPDP, dan ini sudah ada, untuk LPDP sudah ada, untuk pangkalan data nasional memang baru diupayakan oleh Kementerian Kominfo, dan semoga saja di tahun 2024 benar-benar terwujud terkait dengan pangkalan data nasional, sehingga para ilmuwan-ilmuwan tercerdas di Indonesia, ilmuwan-ilmuwan yang terbaik di Indonesia bisa berkolaborasi untuk menghasilkan produk-produk atau menghasilkan invention atau temuan-temuan di bidang teknologi yang level tinggi untuk mencapai 4 level peradaban tadi ya. Peradaban keagamaan, peradaban filosofis, peradaban keilmuan, dan peradaban teknologi. Karena kalau sudah menyentuh teknologi ini, memang kita pengennya sesuai dengan profil pelajar dan pembelajar Pancasila, maka sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa selalu menjadi identitas dari para ilmuwan-ilmuwan tercerdas di Indonesia. Oke, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, kolaborasi antara kurikulum Merdeka sehingga ada Merdeka Belajar, ada Merdeka Mengajar, ada pelajar Merdeka, kemudian ada pembelajar Merdeka, kemudian didukung atau dikolaborasi dengan moderasi beragama yang sudah tidak berbicara tentang eh, sudah tidak berbicara tentang anti toleran, sudah tidak berbicara tentang kekerasan, dan selalu menghormati tradisi dan juga punya komitmen berkebangsaan, maka eh, pangkalan data nasional dan LPDP ini menjadi potensi yang luar biasa untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045.
45. Barangkali demikian, terima kasih kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.